Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pengalaman pribadi saya, uji eksperimen abal-abal. Jika kita mempunyai sebuah power supply 12 volt 2,5 ampere, tentu ini sangat berguna ya. Tentunya untuk melakukan pengisian baterai pack kita di tegangan 12 volt. Tapi hal ini hanya bisa kita lakukan untuk melakukan pengisian baterai yang bertegangan 12 volt. Ini karena apa? Karena power supply kita tidak bisa kita atur tegangannya sesuai dengan kebutuhan baterai kita. Contoh sederhana, jika ingin melakukan pengisian pada baterai pack 2S seperti ini, kemudian baterai 1S 4B seperti ini tidak bisa kita lakukan dengan power supply 12 volt. Jadi di sini kita membutuhkan tentunya DC step down ya. Ini adalah DC Box Converter XL4016. Untuk DC step down XL4016 ini saya tidak akan ulas panjang lebar karena saya telah banyak membuat video tentang cara instalasi DC step down ini. Nah, sekarang power supply kita sudah bisa kita atur tegangannya sesuai dengan kebutuhan baterai pack kita nanti. Tentunya ia akan bekerja dari rentangan tegangan 12 volt sampai 1,2 volt. Jika kita ingin mencharger baterai pack kita, baterai 2S misalnya, kita harus setting baterai di 8,4, kemudian untuk baterai 1S tentunya di 4,1 ataupun di 4,2 volt. Nah, sekarang kita sudah bisa mengadjust dari power supply 12 volt kita. Sekarang saya akan coba lakukan pengisian baterai pada baterai gepeng ini. Terlihat arus yang berjalan di 620 mA. Selanjutnya kita akan cobakan di baterai pack 2S. Tentunya di baterai pack 2S kita memerlukan tegangan sebesar 8,4 ya dari power supply. Kalau kita ukur baterainya ia berada di 8,1 volt. Kita set dulu power supply kita di tegangan 8,4 volt. Ini untuk menyesuaikan dari baterai pack kita agar terisi penuh. Sekarang coba kita suntikan tegangan di baterai pack ini, maka arus akan terbaca sekitar di 380 mA. Ini karena baterainya sudah mau penuh ya, mendekati 8,4. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengisi ulang baterai 1S ini 4B. Tentunya ini tidak bisa menggunakan tegangan 8,4. Itu dia menggunakan tegangan dari 4,1 atau 4,2 volt. Di power supply seperti ini tentunya multifungsi ya, bisa melakukan pengisian baterai itu dari tegangan 12 volt sampai ke bawah lah. Yang penting sesuai dengan keperluan baterai kita. Nah, sekarang kalau kita lihat arusnya berjalan di 320 atau 310 mA. Akan kita coba untuk mainkan arusnya. Oke, arusnya tertutup dan ini berjalan dengan baik. Jika kita ingin melakukan pengaturan arus pada pengisian sebuah baterai. Tapi hal ini akan terasa ribet ya kalau kita tidak mempunyai indikator volt dan ampere pada proses pengisian sebuah baterai. Dengan menggunakan dua multi seperti ini agak susah. Biasanya kita menggunakan voltmeter ampere yang sudah jadi seperti ini. Ini banyak jual di toko online. Dengan harga berapa saya sudah lupa juga karena ini barang sudah lama. Jadi ada satu buah power supply saya menggunakan voltmeter seperti ini, dan juga ada yang menggunakan microcontroller dengan ATmega 328 dan sensor arus ACS 721 ya. Nah, di video kali ini saya akan tetap menggunakan bantuan sebuah microcontroller, yaitu kita tetap menggunakan bantuan sebuah Arduino Nano ATmega 328, dan untuk sensor voltase dan arusnya itu saya menggunakan INA 219. Jadi
Arduino Nano ini, tentunya kalian sudah banyak yang tahu lah mungkin dengan microcontroller ini, dengan supply-nya menggunakan 5 volt. Ini sangat jelas dia mempunyai IC regulator jika kita ingin menggunakannya, mensuplainya di tegangan yang lebih dari 5 volt. Kemudian untuk sensor INA219 ini, dia arus maksimal yang bisa dibacanya itu di 3,2 ampere. Kalian bisa pelajari tentang sensor voltase dan arus ini di channel apa itu. Nah, ketik saja nama channelnya apa itu. Jadi saya juga banyak belajar di sana ya tentang sensor arus. Mari kita bersama-sama belajar. Oke. Sekarang kita akan spill ya. Kalau bahasa sekarang spill dari sebuah sensor INA219 ini untuk membaca voltase. Saya menilai untuk INA219 ini lumayan bagus. Ya, saya tidak bilang lumayan akurat karena alat pengukur saya juga belum tentu akurat. Tapi rentang mainnya itu melesetnya tidak jauh-jauh juga lah kalau menurut saya. Karena saya tidak ada alat ukur standar yang bagus ya. Jadi artinya hanya alat yang murah-murah saja. Jadi kalau saya lihat untuk voltasenya cukup mantap. Kemudian untuk arusnya selisihnya juga sedikit dari voltmeter ampere seperti ini. Sekarang kita akan lihat perbandingan arus. Apakah sama ya ketika dia melakukan pengisian pada sebuah baterai. Di multimeter tercatat 340, di sensornya tercatat di 360, selisih 20 mA. Sekarang saya akan coba menggunakan sebuah dummy load untuk ngetes dari modul sensor ini untuk arusnya. Sekarang kita lihat perbandingannya di voltmeter untuk dummy load ini dan di LCD dari modul Arduino ini. Hampir mirip ya untuk arus yang dibacanya. Kita bisa lihat semakin saya tinggikan load beban yang ada pada load ini, kita lihat perbandingan arusnya hampir mirip. 2 ampere 300. Sekarang saya naikkan lagi sampai power supply ini mentok. Karena power supply ini jika overload dia akan mati ya. Oke, kita lihat 2400, 2500 hampir mirip untuk arusnya. Jadi sensor INA219 ini lumayan mantap juga dia untuk membaca arus. Sayangnya kemampuannya hanya berada di 3,2 ampere maksimalnya. Jadi di channel apa itu dia bisa mengopreknya sampai 50 ampere dengan mengganti nilai resistor pada sensor INA219. Sekarang kita perhatikan di 2 ampere 800. Jadi power supply ini sudah cut off, meninggal ya. Meninggoy kata ke anak-anak sekarang. Oke, sekarang akan saya coba untuk melakukan pengisian pada baterai tes ya di 4,2 volt. Tentunya saya set terlebih dahulu. Kemudian arusnya terbaca di 300-an mA. Jadi sebenarnya dengan menggunakan sebuah microcontroller hanya untuk membaca arus dan voltase itu kalau hitung-hitungannya agak sedikit rugi karena biayanya agak sedikit lebih mahal ya daripada kita membeli voltmeter ampere jadi. Jadi hitung-hitung belajar saja kawan. Belajar untuk pengodingan sebuah Arduino walaupun saya masih copot sana copot sini dan masih belajar banyak dari channel-channel kawan kita yang banyak mengulas tentang microcontroller dan sensor-sensor sebuah untuk tegangannya tentunya. Silakan kalian ulik-uliklah channel apa itu nama channelnya. Lumayan akurat dan serta rumus-rumusnya juga mantap ya beliau saya lihat. Sekarang kita akan coba melakukan pengisian baterai gepeng kembali. Saya set arusnya paling maksimal di 1200 amperan. 1,2 ampere. Ya karena baterai ini memang kapasitasnya besar di 4000 mA. Ya kita bisa atur arusnya melalui sebuah display
microcontroller dengan sensor INA219. Demikianlah kawanku, semoga kita bisa belajar bersama-sama. Jadi di ujung video ini, apapun modul display dari power supply kita, tentunya fungsi power supply lah yang menjadi utamanya ya kawan. Jadi sebagai penghobi baterai, untuk melakukan pengisian ulang baterai harus kita mempunyai sebuah power supply yang bisa disetting voltase dan arusnya. Kita set dulu voltasenya, kemudian kita limit arusnya, itu akan mendapatkan pengisian baterai yang lebih baik. Sama-sama belajar, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.